kaki mereka, waduh, itu luar biasa. Hari ini kita bertemu merupakan sebuah anugerah gitu ya. Jadi ada yang nggak masuk? Ada. Kita doakan kalau karena ada akibat sakit dan sebagainya sembuh. Kalau ada banyak kegiatan, mudah-mudahan kegiatannya ke depan bisa berjalan dengan baik. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan masuki babak keberapa ini? Setelah berapa kali bulan purnama kita nggak ketemu? Iya, jadi ya pada dulunya saya minta maaf dari Bu Her ya, dari Bu Her itu cuma 6 ya. Berarti saya masuk 7, 8, 9 ini pertemuan berapa? 11. Silakan. Berarti 11 ini masuk di level berapa ya? 11 ini dari berapa pertemuan lagi tinggal berapa berarti? 15. Nah, berarti ya harusnya ya. Jadi sebenarnya saya minta maaf karena kondisi yang nggak memungkinkan dengan belajar yang nggak sesuai dengan harapan. Oleh karena saya minta maaf karena bagi saya pengembangan pembelajaran digital ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya suka sama itu. Saya suka sekali dengan mata kuliah yang berbau tentang digital pembelajaran ataupun apalah namanya online learning, sudah itu konsep-konsep lainnya. Bagi saya itu hal yang senang. Nah, namun di balik itu senangnya saya itu ingin berbagi bahwa materi pengembangan pembelajaran digital ini akan membantu teman-teman dalam menyelesaikan studinya. Saya jamin itu dengan mempelajari mata kuliah ini, mekanisme apa yang Anda kerjakan yang akan diproduk di dalam sebuah pembelajaran atau produk dalam disertasi Anda yang akan berkontribusi itu akan membantu penyelesaian studi teman-teman. Itu yang jadi konsep pertama. Apapun itu nanti silakan. Nah, hari ini saya langsung ambil ke CPNK yang ketiga. 2 dan 3 itu ketiga, kalau yang kedua ada beberapa. Saya mempercepat ini. Makanya dalam hal konsep yang pernah saya sampaikan, harapan saya teman-teman tahu dulu konsep belajar bahwa pembelajaran digital itu mau ngapain dulu nih. Saya mau menggunakan Mentimeter, tapi kayaknya sudah malas semua ya. Apa yang akan kita bahas gitu, apa yang akan jadi tujuan, apa yang menjadi kendala. Nah, dari itu ketahuan semua. Tapi kayaknya sudah tahu nih kendala-kendalanya adalah kendala yang paling sulit adalah kendala untuk kita bertemu. Kalau kita bertemu, masalah-masalah yang lain bisa kita selesaikan lah. Artinya dengan apapun kita bisa lakukan. Tapi yang jelas saya juga minta maaf karena nanti saya akan minta waktu teman-teman semua untuk menambah. Ada jadwal yang ya terserah. Tapi saya cuma berharap mudah-mudahan ada waktu khusus untuk membahas tentang bisa dikatakan 1 hari bersama untuk membuat pembelajaran platform lah apa segala macam. Kalau barusan tadi itu membahas tentang bagaimana mekanisme untuk berbagai macam platform yang ternyata digunakan bisa untuk begini, bisa untuk begini. Bahkan tadi saya sudah menyampaikan bagaimana salah satu implementasi sebuah platform yang digunakan untuk orang-orang pendidikan tuh yang lagi asesor dan sebagainya. Dan akan ketahuan tuh CPL itu benar nggak meningkat seperti SKDP dan sebagainya itu, SKN dan sebagainya. Itu dibuat tuh. Nah, tadi saya sudah menemukan itu, termasuk menemukan gambaran harapannya, mudah-mudahan kita bisa bertemu. Nah, hari ini teman-teman ada judul seperti ini. Judulnya MOOC. Apa lagi makmok gitu? makmok gitu. Enggak, artinya memang hal yang kalau kita di S3 di dalam bidang apalagi ini bidang doktoral, bidang pendidikan yang mata kuliahnya pengembangan pembelajaran digital. Ini tuh hal-hal yang biasa aja. Ada tentang MOOC, ada mikro kredensial, digital bed, atau yang lain-lainnya. Itu hal-hal yang biasa. Tapi sebenarnya, jadi sebenarnya hal-hal yang biasa ini tuh menjadi luar biasa kalau kita olah sedemikian rupa. Nah, permasalahannya yang kita olah itu seperti apa? Jangan-jangan pemahaman kita, mudah-mudahan sebelumnya ada nggak slide yang saya berikan? Ada ya? Slide yang saya berikan sebelum ini itu dibaca lagi aja. Kalau ada yang kurang, cuma angkat tangan, nggak apa-apa.
Angkat tangan untuk mengetahui mana yang nggak jelas dalam gambar itu. Karena kalau ngebuat produk, ini salah satu yuk. Ini kan produk nih. Mungkin ini adalah produk, teman-teman. Massive Open Online Course. Nah, itu adalah sebuah produk. Produk ini dibuat, bahasa kerennya, produk itu adalah sebuah karya yang bisa dibuat dengan 4 cara. By develop, by develop, buat sendiri, development. Terus by design dalam konteks modifikasi, dimodifikasi. Boleh nggak modifikasi? Menggunakan utilisasi, boleh nggak? Boleh. Mengcustom, menggabungkan antara buat sendiri, motif, utilisasi, boleh nggak custom? 4 itu yang saya dapatkan dari multimedia learning of multimedia yang dibuat oleh Karya Meyer. Itu menjelaskan bahwa untuk pembuatan sebuah produk bahan ajar itu macam-macam, silahkan. Kemarin saya lihat teman-teman sudah menginformasikan teori-teorinya, itu digali lagi tuh. Cuma saya kepikir harapannya nyari seperti itu lebih gampangnya begini gitu. Nanti saya akan berikan teman-teman, kita sampai jam berapa nih? Jam 4. Enggak. Jam berapa? Enggak apa-apa. Sampai 2:30. Mau sampai jam 2:30? Tambah sampai jam 3 aja, tapi 2:30 jangan untuk demo ya. Mau enggak? Iya. Nah, kalau main sampai 2:30 nanti jam 2. Sebentar kok jam 2 ini. Ini saya slide ini bisa 1 jam nih. Nah, jadi mana nih? Wah, lebih coloknya. Demo tarot atau demo program? Oh, mau demo tarot boleh. Saya sudah siapkan nanti. Saya sudah siapkan banyak demo, banyak. Mau demo yang ilmu yang gak jelas ada. Nah, jadi teman-teman akan saya cepetin aja ya. Jadi tugas kita untuk di CPNK 3 ini adalah teman-teman sudah bisa mengelola dan mengimplementasi. Oke? Mengelola dan mengimplementasi. Loh, apa yang akan kita kelola? Nah, bayangkan teman-teman ingin buat nasi goreng. Gitu. Bayangkan teman-teman ingin membuat sebuah taman yang indah. Taman yang indah hanya taman kami. Masih ingat? Taman yang paling indah. Nah, udah ya. Nah, jadi taman yang paling indah ya. Taman ada bunganya, bunga rafflesia, bunga ada bunga-bunga, artinya buat taman ya. Tapi teman-teman kan, nah betul kan, ada macam-macam. Teman-teman bisa tahu rafflesia, berarti sudah ada image-nya. Apa image-nya? Bunga bangkai, bunga bau, berarti kumpulan bunga-bunga itu. Boleh nggak adanya bunga-bunga bau seperti kumpul jadi satu? Boleh nggak ada bunga-bunga yang seperti harum baunya? Wangi segala macam. Boleh nggak bunga untuk dukun segala macam? Artinya ada banyak ya. Kalau kita sebagai orang yang membutuhkan, sesuai nggak kita bunga-bunga itu? Sesuai dengan kebutuhan kita nggak kira-kira? Enggak, tergantungan ya. Kalau lagi ada yang meninggal, berarti bunga-bunga untuk yang meninggal. Kalau lagi ada pesta pora, berarti bunga-bunga yang ini. Kalau ada bunga yang macam-macam, bunga dirin pergi ke bank lain lagi kan. Nah, jadi artinya gini, teman-teman sudah tahu gambaran itu ya. Teman-teman akan masuk ke situ, akan membuat sebuah taman yang indah. Oke. Sekarang permasalahannya taman itu mau apa? Bagaimana cara membuatnya? Terus bentuknya seperti apa? Oke ya. Saya lanjutkan di gambarannya. Mengapa mau dikembangkan? Saya hanya ingin mengatakan salah satu filosofinya adalah pendidikan tinggi tidak lagi bertumpu pada kualitas bahan ajar. Jadi bahasanya, sebaik apapun bahan ajar Anda, no. Jangan menganggap bahwa kita yang paling hebat. Ya, kita ini sejagat raya. Tinggal cari aja. Mana yang paling, artinya apa? Akan berlaku yang paling hebat itu atau yang paling bagus akan dimanfaatkan. Nah, pertanyaan saya, kalau nanti pendidikan lagi tidak lagi bertumbuh pada kualitas bahan ajar seperti apa yang nanti Bapak Ibu buat? Ada keunikan nggak? Ada suatu yang luar biasa nggak di situ? Itulah resep Bapak Ibu. Ingat, Kung Panda mengatakan tidak ada yang rahasia, no secret. Tidak ada rahasia buat makanan itu. Ternyata apa? Dia benar-benar berjuang segala macam dengan penuh keikhlasan, penuh istiqomah, penuh kesabaran untuk membuat.
Jadi itu barang, jadi itu sakti dia melawan musuh-musuhnya itu. Itu film. Tapi kan kita manusia untuk memberikan contohnya kan. Nah, gambar yang paling mudah aja tuh. Artinya Bapak Ibu yang ini nggak usah Bapak Ibu merasa kalau Bapak Ibu bagus menurut Bapak Ibu, makanan Bapak Ibu ya berikan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nggak mau makanan Bapak Ibu sendiri, ya, jangan dikasih ke orang lain. Lah sudah bau, lah sudah mutung, sudah bau apa segala macam itu kita bagikan, nggak bener banget. Nah, konsep seperti ini harus ada. Kapan di perencanaan macam-macam segala macam. Oke ya, informasi. Harapannya sudah dibaca nih. Saya cepet-cepetin aja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ini contoh. Ini contoh, dapat sertifikat ini bukan langsung sertifikat. Itu akan lewati ada 1, 2, 3, 4 yang harus dilewati. Dan setiap lewat itu akan ada banyak yang harus dikerjakan. Gunanya, makanya saya katakan, teman-teman dapat sertifikat lah itu. Di mana aja. Kalau saya dapatnya di lewat Coursera, lewat New York University. New York University, tanggal 3 bulan Februari 2021. Ya yang kemarin-kemarin, sekarang sudah agak banyak lagi lah. Ya lumayan lah kalau ada yang gratisan atau ada yang mahal, tapi kita bisa membuat yang murah dan sebagainya. Atur-atur aja. Ya ada berapa banyak lah untuk yang model seperti ini, tinggal berapa ratus segala macam. Tinggal nanti Bapak Ibu sesuaikan aja kan, itu ilmu Bapak Ibu tuh. Cuma yang saya sampaikan, kira-kira Bapak Ibu mampu nggak untuk mendapatkan ini? Kalau Bapak Ibu mampu dapatkan ini, Bapak Ibu akan tahu, oh bentuknya seperti ini ya. Oh bentuk seperti ini. Ada gambaran, oh yang ini namanya sebutkan MOOC ya. Oh bentuknya seperti ini, oh ini bidangnya ini, bidangnya ini. Nah itu nanti akan tergambar. Sehingga kalau Bapak Ibu nanti membuat suatu pembelajaran digital, itulah contohnya. Oke. Tadi Coursera. Kalau ini menggunakan sertifikat konsil yang ada. Nah, model-model seperti ini nih. Advance segala macam atau future learn dan ada segala macam, coding segala macam. Ini belajar coding segala macam. Nah, maka saya bilang tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sukanya memasak, belajar memasak. Kalau Bapak Ibu sukanya menulis, belajar menulis, silakan. Kalau coba deh, bisa nggak saya menari? Oh bisa. Bisa nggak saya main sulap? Oh bisa. Oh bisa nggak saya nakutin orang? Oh bisa. Ya silakan aja, multi talent Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Namanya aja belajar. Pertanyaan saya, pembelajaran digital itu bukan hanya semata-mata untuk orang hanya bidangnya itu. Makanya banyak yang akan dicari. Bapak Ibu tinggal mana yang Bapak Ibu mampu aja untuk berbagi. Awal pertama itu tuh, berbagi. Apapun yang Bapak Ibu dapatkan berbagi sampai habis kan 0 tuh. Sampai habis nggak ada punya 0. Bilangan 0, kalau dibagi kan hasilnya tak terhingga. Wa may yattaqillah itu biar Allah membalas. Iya, tak terhingga biar Allah dengan kesehatan, dengan kita melakukan jalan-jalan ke sana, hobi jalan-jalan misalnya, tapi dapat kegiatan atau online segala macam, menyaksikan segala macam. Nah, yang seperti ini, Bapak Ibu nggak usah pusing, tinggal copy aja ini. Ini ada alamatnya, masukin. Tung. Akan tampil di websitenya. Itulah namanya ubiquitous learning itu. Tahu ubiquitous learning? Belajar dari siapa aja, kapan aja, di mana aja. Terus nah sistemnya kemana, dapatnya siapa. Jadi saling berhubungan tuh. Terus kalau ini dengan apa? Kan ada jualan tuh. Kan ini dijual nih. Itu namanya blockchain Bapak Ibu. Dan di blockchain itu luar biasa di Indonesia. Ada SPADA, ada segala macam. Semuanya blockchain. Istilah-istilah ini mau nggak mau Bapak Ibu harus dipaksa. Terpaksa, jadi biasa, terbiasa, dan jadi budaya. Kalau kita belajar di digital, jadi jangan apa itu makmuk, apa itu blockchain, apa itu. Nah harus kenal Bapak Ibu. Termasuk dengan model-model seperti ini, silakanlah Bapak Ibu. Nah ini belajar, saya senang sekali belajar neuroscience. Enak banget belajar ini. Ternyata membaca memori orang segala macam, enak bener belajarnya. Ada yang ngantuk, kenapa bisa ngantuk, ada yang stres, ada yang segala macam. Oh enak bener itu. Ini materinya ada, tinggal nanti Bapak Ibu aja menyesuaikan materi yang Bapak Ibu inginkan. Nah, apakah mikrokredensial? Jadi bahasanya mikrokredensial adalah bentuk sertifikasi. Silahkan kemampuan Bapak Ibu. Apakah ini menjadi ijazah? Bukan. Ini sebagai SKPI. Kalau Bapak Ibu membuat sesuatu masakan, ada yang mengatakan bahwa, ternyata masakan ini menjadi enak. Akhirnya ada yang menilai, dapat nilai sekian. Itulah. Ada orang yang menilai dan sebagainya. Silakan. Nah, badge segala macam-macam dalam model seperti ini. Contoh badge seperti ini, ada komputer sudah kasih surat. Itu kayak pramuka aja. Kalau nanti Bapak Ibu memiliki kemampuan, jagonya memasak, jagonya menjahit, jagonya untuk menyulam dan sebagainya,
ada batch yang akan ada di situ. Nah, kalau sudah, ini yang saya katakan, apakah contoh di dunia ini? Silahkan Bapak Ibu mencari informasi untuk dapetin dulu. Makanya saya cuma bilang, kalau Bapak Ibu, KSN diajar juga, enggak, kalau kamu ingin belajar makmuk segala macam, nggak usah pusing-pusing, nggak usah kamu pusing-pusing. Gimana Prof? Suruh mereka untuk mengetahui seperti apa MOOC yang sudah ada. Dari situ mereka bisa belajar. Itulah teori kognitif atau konstruktif. Gak usah pakai teori behavior, gak usah pakai teori human. Suruh mereka belajar, pengalaman hidup mereka akan lebih mengena itu. Bagus nggak? Lihat aja mereka bagus. Nah, bahasanya gitu tuh. Jadi teman-teman tidak akan kenal kalau tidak pernah mengetahui, dan masuk mengetahui itu yang masuk mendalam, lebih mendalam. Wah itu tuh. Jadi akan tahu di situ. Nah, sekarang bagaimana cara kerjanya? Nah, ngikutin aja seperti itu. Nah, di sini ada non profit, ya segala macam tuh ya. Ada contoh-contoh apakah saya mau diakui? Silahkan. Pak, diakui di mana? BNSP, LSPP 3 dengan internasional. Silahkan aja yang satu. Itu kan nggak level apa, nggak apple to apple. Yang satu nasional, yang satu internasional. Kan beda. Kalau nasional gitu. Jadi harus clear itu. Nah, ini internasional Bapak Ibu. Nah, karena apa? Coursera, saya mau melihat di CL nggak ada Unila. Saya buka lah nanti deh, ada nggak Unila? Hebat, keren kampus kita, kata kita. Di situ ada Stanford, ada IELTS segala macam. Ya, biar supaya tahu tuh mata kuliah itu seperti apa. Inilah itu pembelajaran digital tuh. Boleh nggak kita masuk? Boleh. Biar supaya melek, jangan sok-sok hebat kitanya. Biar tahu bahwa oh ternyata, dan ini nanti ada harganya, ada yang free, ada segala macam, silahkan. Nih, ini EDX tuh, ada Harvard, ada Berkeley segala macam, silahkan. Lah, teman-teman sendiri nggak mau makainya, lagi mana? Oh nggak mau tahu. Saya beritahu sekarang, pembelajaran digital itu sampai situ lingkupnya itu. Nah, ini pembelajaran digital apapun itu belajar kok. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran itu? Ini contoh nih, ada Harvard, ada MIT, Berkeley, Microsoft dan sebagainya. Ada kurang lebih 80 yang juta itu ya, yang sudah terhubung. Masuklah di sini supaya tahu kalau Bapak Ibu ngebuat sebuah apakah itu keputusan, apakah sebuah pembelajaran atau pengelolaan atau apa aja materi yang Bapak Ibu sampaikan, bisa Bapak Ibu dapatkan. Mencontohkan seperti itu. Makanya saya bilang, kalau nggak kenal ya masuklah di situ, cari-cari mana sih mau itu, mana platform. Ini punya platform Bapak Ibu. Ini platform nih. Kumpulan-kumpulan segala macam itu ya, bisa. Nah, udah City, silahkan menggabungkan seperti ini. Master Deep Learning segala macam, silahkan. Ada belajar learning to code segala macam untuk belajar. Jadi bahasanya platform itu, nah dalam konteks platform ini ada namanya OER, Open Education Resources. Teman-teman akan mengenal tuh apa itu pembelajaran kita, nggak apa-apa. Ini istilah-istilah yang asing mungkin baru pertama kali atau aduh apa itu, nggak apa-apa. Jajali aja. Belajar itu bisa dipaksa, terbiasa, jadi akhirnya jadi budaya. Nanti lama-lama biasa aja ngomong pelajaran digital ini. Nah, jadi mau nggak mau tuh, makanya kadang-kadang saya tuh ngajak ngomong ngerti nggak deh, tapi ya mau nggak mau harus diajarin. Memang lingkup kita pembelajaran digital seperti ini. Apa lingkup kita S3? Oh, S3 bidang pendidikan lagi. Masa pendidikan digital nggak kenal gitu. Nah, jadi bertugas untuk seperti ini. Terus di Indonesia, Indonesia turut berkontribusi membangun emosi. Nah, itu. Spada, kalau sekarang namanya Spada Kemdikti Saintek. Nah, masuklah di situ. Mata kuliah ada semua Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu ingin mata kuliah. Dan mata kuliah itu macam-macam. Ada yang dipakai untuk 1 semester, ada yang dipakai hanya untuk ujian. Itu ada istilah lagi, apakah materi terbuka atau materi pendidikan. Silahkan, beda-beda tuh. Nah, ada. Atau masuk di Indonesia X. Nah, kursus yang ditawarkan berasal dari perusahaan peringkat tertinggi Indonesia, pernah perusahaan terbaik. Silahkan. Bapak Ibu ada Budi Raharjo, ya artinya silahkan. Seperti saya itu hanya ingin mengatakan seperti apa materi konten digital pembelajaran itu. Oh seperti ini, ada suatu wadah. Nah wadah itu platform lah itu. Jadi kalau konsep kita nanti belajar pengembangan pembelajaran kita yang seperti apa? Nah yang seperti apa ini realnya nih, real. Nah inilah Aptikom. Bagi Aptikom banyak sekali. Orang-orang yang di sini juga ada kebanyakan yang kerja juga Aptikom.
Yang di sini juga ada orang yang mengerjakan di Aptikom juga. Jadi ini merupakan salah satu bentuk contoh-contoh MOOC yang lebih baik karena memiliki manfaat nyata. Silahkan bebas akses secara mandiri. Ini konsep karakteristik dari MOOC yang akan teman-teman buat. Diakui nggak oleh yang membuat segala macam? Silahkan. Kayaknya menarik nggak? Kayak konten nggak? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bahasanya, saya mau tanya, V-Class itu MOOC bukan? Iya. V-Class itu, iya hanya untuk di kita aja. Kalau dia sebagai MOOC, kampus-kampus lain itu boleh ngambil kan? Sekarang pertanyaannya, harus siap nggak kampus kita? Kalau ada kampus, ada yang ngambil mata kuliah kita? Iya, harus pakai etalase. Bedakan, masa ada tamu langsung masuk di... Kita punya rumah, oke? Nanti teman-teman tuh mengelola seperti itu. Kita punya rumah, ada tamu, masa dia langsung tiba-tiba datang ke kamar tidur kita? Kan kurang ajar tuh. Artinya yang kurang ajar bukan siapa-siapa, tamunya bukan nggak tahu, kitanya yang nggak tahu. Harusnya sebentar, masuk ruang tamu dulu, duduk di sini, halo teras dulu, sini ada aturannya. Itulah etalase. Teman-teman nanti akan hadir untuk mengetahui. Jangankan itu, teman-teman akan buat rumah. Buat rumah itu membuat sebuah sistemnya. Tapi buat rumah itu kan boleh mencontoh. Wah, ada rumah itu, aku belilah, aku gunakan. Boleh nggak seperti itu? Dari awal aku mau buat gambarnya seperti ini, gambarnya buat jadi seperti ini, silahkan. Tapi yang penting Bapak Ibu tahu bagaimana mengendalikan sebuah rumah tadi. Nah, rumah itulah dalam konteks platform tadi. Nah, V-Class itu bagian kecil dari Moodle. Oke ya? V-Class itu bagian dari sekian banyak platform. Ada Brightspace, ada ini, ada itu, ada ini, segala macam. Itu bagian, ada Teachmeet, ada Padlet, ada apa lagi tuh? Ada macam-macam. Makanya Bapak Ibu searching aja tuh, mana contoh-contoh. Nah, saya akan berikan, kalau nggak tahu buka, kalau malas dengan saya, cari dengan mesin, kalau nggak mesin cari yang lainnya, banyak itu. Waduh Pak, saya bingung Pak buat panduan. Panduan mau banyak, tinggal klik aja gini. Tapi ternyata kliknya di Google ya, pusing. Cari tempat yang benar, nyari ikan, ya jangan di sawah atau di taman. Nyari ikan di taman ya nggak bisa. Nyari ikan di kolam ikan, pasar ikan itu benar. Jadi teman-teman nyarinya itu harus benar-benar nyari nyari nggak ketemu ya sudah. Contoh seperti ini online, contoh-contoh seperti ini, mau nyari search, ordering service, monitoring segala macam. Ya inilah contoh-contohnya. Dari sini teman-teman akan pikir, saya tesis saya itu tentang apa ya? Saya disertasi saya tentang apa ya? Nah, yang berhubungan dengan apa tergambar dari sini nih. Saya mau ngajarin apa ya? Saya mengambil kebijakan apa ya? Saya mengambil pengembangan apa ya? Saya berkontribusi untuk apa ya? Ini semuanya kalimat ini tuh, ini bacanya, ini ya, bacanya. Mana baca? Indonesia turut berkontribusi membangun MOOC. Saya turut berkontribusi membangun MOOC, boleh nggak? Anda, nah, S3 itu berkontribusi Bapak Ibu. Oke, nah jadi dari sini akan ketahuan tuh mana yang akan Bapak Ibu, apakah saya ingin membuat pelatihan untuk membuatkan skill. Contoh aja nih skill. Contoh ada buat ala Bapak Ibu. Saya silakan banyak. Ujungnya nih ya. Membuat ini kan perlu kreasi dan inovasi. Nah, membuat ada gimana ya? Membahasakan. Makanya kadang-kadang saya tuh ngomong tapi saya tuh gambar ini kayaknya cukup lah buat portofolio. Mau ngapain lagi ya? Jadi kamu social networking, kalau kamu bagus, dia dicari nasi uduk aja yang keren aja. Kalau ke Lampung ada di tempat si X misalnya, kan dicari sate yang paling enak di Metro ada si X gitu. Dicari orang itu karena apa? Karena profesionalnya, karena enaknya, karena ada keunikannya. Nah, Bapak Ibu ada nggak materi yang Bapak Ibu buat dalam hal disertasi ini yang kira-kira ada orang berminat ke Bapak Ibu? Gimana caranya? Kalau ada, ini salah satu nih. Makanya saya bilang, sebenarnya kalau konsep pembelajaran digital itu ngapain? Dulu awal pertama begitu. Pak Nino, Prof. Agus, dan gimana? Saya coba bilang, salah satu yang harusnya ada dari bentuk implementasi bagaimana hadirnya. Kebetulan kita waktu itu sampai sekarang ada di Spada. Bagaimana untuk implementasinya? Oh begini. Ya harus dibuat. Kakak kelas Anda itu sampai menginstal apa? Moodle.
Nginstal Moodle server bener, saya bilang, ya Allah kok jadi seperti ujung-ujungnya cuma install server, padahal nggak seperti itu. Silahkan, yang penting Bapak Ibu bisa install apa segala macam dengan cepat segala macam. Ternyata ada banyak platform yang memungkinkan untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, ya boleh buat install Moodle. Ujung-ujungnya ke Griakom semua. Saya bilang, kacau ini kalau ke Griakom. Kok ngayain ke Griakom? Harusnya belajar, akhirnya datang yang dari Ilkom ke sini untuk diajarin. Tapi akhirnya senang mereka buat sendiri. Saya buat sendiri server. Itu server kecil. Bayangkan kalau servernya gede, sekampus bisa digunakan, udah free lagi. Nah, itulah contoh-contohnya. Sertifikat dan sebagainya, model pembelajaran masa depan. Nah, ini industri 4.0. Kalau sekarang sudah 5.0 ya silahkan. Aneka segala macam ini silahkan. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tapi saya hanya kepingin teman-teman memahami untuk membangun itu. Nah, harus ada nih ahli-ahlinya. Ini kalau tren dalam konteks kita membuat sebuah produk, ada ahli medianya, ahli desain, ahli segala macam, kan ada tuh. Ya ibaratnya validasi dari para ahli untuk dapetin, supaya kalau sudah dapet ini, ya nanti Bapak Ibu bisa lakukan apakah sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, tantangannya seperti ini, supply dan sebagainya, demand harus keras dalam konteks pengakuan dan sebagainya. Saya hanya ingin menginformasikan di awal pertama nih, slide pertama ini yang harus dikuasai dulu, diketahui dulu. Bahasanya untuk mengetahui, ternyata pembelajaran gitar itu bukan hanya sekedar membuat LMS. Iya, dasarnya LMS. Dasar LMS itu adalah konten. Dasar konten itu adalah learning object materialnya. Buat videonya harus keren, buat materinya harus ini, disusun, dibuatnya. Apakah hanya video tampilan doang itu jadi materi? Oh enggak, ternyata harus ada kata-katanya. Itu namanya objek segala macam. Nah, itu harus buat. Sedangkan, yang ingin saya sampaikan itu adalah di pengembangan. Nah, ini nih. Ini tuh lebih keren nih. Jadi, saya akan cepetin ya. Nah, di pengembangan ini lebih kerennya apa? Setelah teman-teman tahu level pertama bahwa pembangunan pembelajaran gitar itu masuk ke MOOC, masuk mikrokedensial, masuk batch, apapun namanya itu, intinya untuk berbagi. Sekarang kita mengembangkan bahasanya. Setelah teman-teman tahu tuh platform, yuk dimanfaatkan, yuk kita gunakan apa. Nah, ini langkah-langkah yang, tujuan pembelajaran kita meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Ini gambar-gambar untuk memanis aja ini. Nah. Aduh, sudah itu tujuan, ya. Itu tujuan memahami definisi dan sebagainya. Mengaplikasikan konsep-konsep yang dipelajari dalam merancang kerangka modul. Oh, ternyata buat modul juga. Lah iyalah, kita membuat sebuah satu komponen yang terintegrasi. Jadi bukan hanya sekedar buat video, itu bagian kecil tuh. Nanti strukturnya, elemen-elemen punya hasil bla bla bla. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran. Siap ya? Nanti ada tanya jawab kok. Ini hanya untuk eksekusi aja. Benar ini. Kayak mus. Iya nih. Sudah? Ada pertanyaan? Ya nggak apa-apa. Nanti akan ada waktunya, nggak apa-apa. Nanti terbiasa kok. Nanti terbiasa. Dan ini sudah paling lambat kalau saya ngomong ini. Lu nggak percaya? Ya, boleh. Kalau nanya bagus lama nanti. Ya. Bentar, saya ganti dulu apa? Sudah. Ini yang Kopinya dulu. Kopi kita ya. Oh, hari ini. Terima kasih ya. Pas hari ini lagi tidak puasa. Yuk. mau tanya Coach Rena tuh platform dari Google ya? Yang pada Bukan. dari Google. Karena Langsung. Gimana caranya? Langsung coba nih. Gimana caranya mengetahui dia pakai apa, platform apa? Saya jawab ya, gunakan extension yang di situ namanya Voice Analyze. Nanti extensionnya masuk di Google, di Chrome itu kan ada Voice Analyze. Masuk ini, klik, nanti tinggal klik aja alamatnya itu, nanti ketemu database-nya apa ini. Itu untuk belajar kita profiling kalau kerja biasanya di situ. Oke? ya lanjut. Enggak apa-apa. Pokoknya nanti biar nanti otak kita belajar apa ya. Memang seperti itu. Saya mau bertanya, gimana Anda mengetahui pakai database apa Viklas? Sama nggak? Ganti aja pakai apa? Coursera. Sama kan? Iya. Saya jawab, ada Google, pakai Chrome, di situ ada Play Store-nya untuk di extension, cari yang web analyze.
diklik, masukin di add, tinggal ngeklik aja itu, klik, jadi terjawab. Apalagi, jadi kalau pertanyaan itu harusnya sudah bisa dijawab. Iya, tadi kan karena saya itu kendala terakhir ikut e-learning itu di Alibaba Cloud Aca itu ya. Boleh. Jadi kendalanya saya itu karena itu tidak hanya apa namanya ya, kalau online itu ada apa namanya, langsung tidak langsung apa? Sinkron, Nah, asinkron. sinkron. Saya kendalanya di sinkron, jadi karena perbedaan bahasa juga, bahasa Inggris terlalu cepat, jadi saya karena udah itu. Bahasa Inggris aja pusing ya, cepet Iya, apalagi bahasa iya, Inggris ya. apalagi jadi saya saya yang mau saya tanya, jadi saya tuh gagal di situ waktu itu ikut apa namanya Alibaba Cloud itu Aca Security. Terus akhirnya karena itu membekas banget, saya ntar dulu lah, nggak ikut lagi, udah lama. Nah, saya belum pernah nih coba yang Coursera nih, apakah ada sinkronusnya gitu, karena itu bagi saya termasuk kendala, terutama kalau langsung ya, artinya nggak ada siaran ulang gitu-gitu, itu termasuk kendala gitu. Terus mau ngapain? Saya nanya Coursera ini apakah dia asinkron aja atau ada? Ada semuanya. Oh, ada. Semua level 4 level, sinkronus dan asinkronus. Sinkronusnya bisa nyata, bisa virtual. Oh, ya. Asinkronus bisa mendirikan secara mandiri maupun secara kolaboratif. Ada semua. Oh, ya. Cuma bagi yang benar itu tidak akan merepotkan orang. Masa mau belajarnya langsung tatap muka? Berarti yang salah siapa? Kira-kira laku nggak kira-kira kalau dia jualan? Dia harus tatap muka langsung. Jawab dulu. Ya. Enggak, biar nanti tuh ada pembuatan tuh. Oh iya. Coba saya tanya dulu. Kurang fleksibel itu. Itulah makanya mau dijalanin apa terus tuh? Ya. Enggak. Enggak. Nah, kita belajar blockchain Bapak Ibu, mau tidak mau kita harus belajar tentang bagaimana supply and demand. Bagus, banyak pembeli, penjualnya nol, nggak ada itu. Penjualnya banyak, pembelinya nggak ada, nol. Penjual banyak, pembeli banyak, baru itu jadi duit tuh. Oke, konsepnya seperti itu. Jadi kalau nanti banyak ini, laju-laju lah, habis dia nanti. Oke? Iya. Jadi bahasanya kalau nanti ada sinkron, ngapain kita sinkron datang ke India? Hanya untuk belajar. Nah, pakai asinkron. Itu semua, itu salah. Dan itu sesuai dengan MOOC tadi. Kriteria tadi seperti itu. Jika tidak ada kriteria, siap-siap aja itu. Makanya langsung pakai hologram gitu itu. Hologram, tampilin. Ya. Mungkin yang lulus cuma dari ribuan orang. Dan ya nggak apa-apa. Dan itu bukan suatu harus begitu, enggak. Karena itu aneka ragam yang disesuaikan. Makanya mau silakan aja. Makanya teman-teman dalam konteks belajar pun nggak boleh mengatakan semuanya imun sama semua. Kita ini walaupun rambutnya hitam semua sama, beda-beda niatnya. Yang hari ini cuma duduk dengar, memperhatiin pusing-pusing, dengan yang fokus ini saya mengerti. Dari mata itu kelihatan sudah, tapi nikmati aja. Nanti saya akan ajari belajar ilmu metadata itu. Gitu. Buat saya tuh jadi bad mood karena dari 2 minggu lalu Iya. saya tuh mencoba untuk ngambil gitu ya. Dari UT itu sudah masuk tapi misalnya latihan ini kok kosong atau cuma huruf gak jelas itu. Terus masuk ke Windows, tahu suruh bayar mahal. Terus ada di tempat lain, nggak taunya waktunya sudah habis. Iya. Ya itulah Nah. bad mood. Iya. Sudah ya. Kenapa? Makanya teman-teman nanti akan terlihat tuh. Saya itu nggak memberikan antara menyelam dan tenggelam. Sudah belum? Sudah belum ada slide belum? Saya harus nonton dulu tuh. Iya. Karena nanti ujian aja suruh bayar lagi mahal gitu. Tuh. Gemes kan udah sampai situ. Ujian bayar lagi Tuh. 700.000. Iya. Itu Rp700. Saya biasanya $80 minimal. Nah, Ada yang $130. Iya. mood kan, Pak. Ya, Cuma mau bagi saya tuh punya ilmu masing-masing. Tapi nggak selesai kitanya. Itulah. Berarti saya di slide itu ada yang menyampaikan tenggelam nggak? Oh, saya jangan-jangan salah saya. mau hotel berbintang ya bayar. Oke, coba saya tadi tuh ada ngasih materi.
Nah, ini nih. Oke, nah, Bisa. ya nanti saya akan saya kira, saya contohin ini ya. Nah, Apa maksudnya? ini nih ya, udah benar tampil nih, contoh nih. Ini saya selalu menampilkan di Spada Unila pada saat di EP3M untuk ngajar. Saya selalu mengajarkan ini nih. Enak kan ini ada bersama siapa? Burung cawa, di Malaya. Saya lihatnya One Piece. Iya. Oke ya. Ini luar biasa. Saya mau kasih gambar yang luar biasa ini. Bendera saya ada di sini tuh. Nah. Oke. Aman damai nggak? Ada nggak ini? Sudah ruangannya AC, sejuk, suaranya mendayu-dayu, ngantuk bisa tidur nih. Kopinya enak gitu kan ya. Tambah. Oke, lanjut. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak kita lewatin ini? Iya, kopat-kopit aja jelas itu. Iya, tapi ya mohon maaf bagi yang memang kejadian yang betul. Tapi akibat dari kopat-kopit tadi itu mendadak dangdut semua tuh. Mendadak dangdut orang nggak jelas itu. Yang 2 jam apa? Zoom kali ada 3 mata kuliah 6 jam itu ambilin Bapak Ibu. Karena apa? Kondisinya nggak sesuai. Yang belajarnya online dan offline itu nggak sesuai. Karena apa? Kondisi kita tuh nggak banget gitu. Cuma oleh karena kita sudah terbiasa, ya Allah di Indonesia dikacau balau ini. Tapi kita ngomong sudah terjadi, ya sudah ngikutin aja. Cuma yang sudah tahu akan menikmati seperti ini nih. Nah, ini saya bilang tuh, yang bad mood tenggelam dia, yang Menikmati. good mood, yang happy menikmati. Saya menikmati sekali nih. Bisa dapat $80, $130, naikin lagi tuh, naikin. Lumayan tuh. Nanti saya akan sebutkan dapat berapa miliar untuk kegiatan kredensial mikro Indonesia itu. Kan 2 miliar yang dapat tuh. Nah, lumayan. Dapat tuh duit itu. Ping, belum yang saya buat untuk 1 bulan, 1 semester, 1 bulan 50.000. Tapi saya targetkan untuk hanya 300 orang. Ada berapa perguruan tinggi. Terus dapat 50 ping, tapi 50.000 kali sekian selama 6 bulan. Dapat tuh. Karena dapat ilmunya, oh ternyata ilmu itu bermahal. Tapi percaya Bapak Ibu, kalau kita sudah dapat ilmunya, bisa berenang tadi, bisa menyelam, ngeliat orang tenggelam, ada nggak niat untuk menolong? Apa syukur lu, ayo lu. Pasti akan menolong. Tapi orang yang menolong ini, pasti dia siap-siap juga tenggelam. Karena orang yang tenggelam mau ditolong itu dia tuh nggak tahu megang apa dia tuh. Jangan-jangan leher kita, ditarik kaki kita, tenggelam juga kita itu. Nah itu tadi. Artinya gini, kalau nanti ada orang yang nggak suka, ribut segala macam. Contoh ini, real kejadian. 16 atau 17 tahun yang lalu, itu pernah kami ngadain di salah satu hotel di Indonesia pada saat itu konferensi internasional. Kebetulan kami bertiga sebagai narasumber, salah satu saya, salah satu lagi Prof. Eko. Saya memberikan tentang blended learning, bla bagus, pakai bahasa Inggris lah segala macam. Waktu itu ada pertanyaan. Oke. Pertanyaan itu saya hafal sekali seorang profesor itu. Profesor itu cuma bilang gini, mohon maaf, apa yang dia katakan oleh saudara penyaji, narasumber, itu bagus banget. Bahasa Indonesia seperti itu. Tapi, mohon maaf ini, saya aja sudah pengalaman mengajar mahasiswa saya tatap muka secara nyata. Benar-benar saya ajarkan. Dia nggak nyambung, ujian nggak lulus. Apalagi model yang Anda sampaikan seperti itu. Lenang, lening, bahasa seperti itu. Sakit hati anak muda waktu itu. Nah, sekarang aja buatku ternyata dulu begitu, kalau sudah usia 50-an itu begitu ya. Sekarang kan sudah menikmati, saya harus bijaksana nih. Kalau saya sama dengan mereka, sama aja. Apa yang saya lakukan? Saya ingin jawab, tapi dipegang. Gak usah diladenin ya. Kata Prof. Eko. Gak usah diladenin. Dulu ketawa aja. Tapi saya jawab, Prof, saya tuh mau jawab, Prof. Sudah. Dalam bahasa Indonesia, terjemahannya begini. Sudugin, Sir. Bahasa Jerman ternyata dia. Sudugin. Saya jawabin, Prof, saya terima kasih atas masukannya. Sangat baik untuk saya. Tapi saya agak sedikit menggelitik atau ingin saya pertanyakan. Tadi Prof mengatakan bahwa Prof sudah mengajar benar dan Prof ketemu langsung, tapi dengan cara begini Prof ketemu tapi masuk nggak lulus. Iya.
Saya bisa menjawab. Mahasiswa itu nggak lulus karena prof yang ngajar. Ngomong apa? Saya nggak tahu soalnya apa, materinya apa. Yang tahu hanya dia dan Allah. Kalau dia tahu, kita tahu. Mahasiswa itu nggak bisa apa-apa karena apa? Dia bukan nggak bisa apa-apa. Dia tuh nggak bisa karena dosnya itu nggak bisa ngajar yang benar. Loh, kita kalau dia materi kok apa? Materi bahwa wajar 20 tahun yang lalu kamu bukunya seperti wajar. Masa sekarang sama masa kan beda tuh. Bisa kita trace root itu. Casting tangannya kan diulangi. Oh nggak keluar berkali gitu. Saya telepon hati, cuma sabar nggak? Itu karena apa? Dia persepsinya seperti itu. Karena dia menganggap bahwa dia ketemu dunia itu luas. Jangan dia hanya mengendalikan dia aja. Tapi kita nggak tahu apa yang dia kendalikan. Dia kendalikan orang yang kita kendalikan. Kita nggak tahu materinya apa, materinya benar apa nggak, soalnya apa nggak. Terus kita mengatakan salah-salah. Dia berpunya ilmu nggak mungkin salah. Makanya bijaksana, apalagi level profesor itu. Wisdomnya harus keren itu. Ini belum apa-apa sudah nyalahin ilmu. Dia ilmu tanah, jagonya di tanah cuma. Kalau di air, di api, di udara, di avatar dia. Nggak ada konsep ini. Harus clear gitu. Jadi eng. Enggak maksud saya itu. Maksud saya itu iya, artinya jangan sampai lah kita menganggap koruptor itu paling hebat. Kalau kita terbuka, transparan kan kita tahu saya itu nggak bisa begini, oh jadi belajar begini, oh apa ya segala macam. Lebih enak itu. Digitalisasi itu perlu Bapak Ibu. Makanya di dalam konteks kita belajar itu ada kehidupan online, ada kehidupan offline. Offline itu ada kehidupan baik dan buruknya. Online ada kehidupan baik dan buruknya. Kita itu belajar itu ambil kebaikannya. Bersama dalam kebaikan itu jelasnya itu. Nah, jadi maksud saya itu nggak usah pening-pening. Anda ngantuk di kelas, coba kalau saya mengajar seperti itu, ngantuk di kelas bisa jadi saya nggak jelas ngomongnya, nggak jelas itu, ngantuk, materi nggak tahu. Tapi kalau, mau tidur kan bisa. Kalau online, nah yang jalan-jalan kemana, jam-jam, kan nanti nggak kurangnya. Yang enak itu di kelas online kita jawab. Coba jawab dulu di apa? Enak itu. Nah, apa yang dibuka? Nah, tahu kan tuh. Artinya apa? Nilai lebihnya itu akan kita hadirkan di pembelajaran digital. Bukan masalah digital dan segala macam. Tapi banyak lah, cuma greget aja ngomongnya. Nah, jadi ini banyak ceritanya nih. Oh, ada satu video. Supaya mau nonton nggak nih? Oke ya. Nah, oke. Ini pakai baju ini aja keluar. Wong itu sekarang judul aja utang kita akan diminta di nyatanya. Nyambung kan ini? Bangun mandi ya seperti biasa, pakai baju segala macam sekolah. Tapi yang perlu adalah mekanisme pembelajaran yang ada di luar sekolah itu sendiri atau kita sebagai seorang pendidik untuk menghadirkan sebuah materi-materi yang bisa ada Chrome, ada segala macam. Jangan cuma jualan ini doang. Jual isi materinya. Ada masuk di situ. Begitu juga dengan kondisi untuk belajar, dibuat sedemikian rupa sampai kita mau kelas, waduh, ini kan masih ada horden nih, ini kepake horden nih, ngek, lah, ada nggak itu? Ada. Mau Tesla sekarang harganya miliaran sampai di patwal, segala macam itu. Dia datang nih, ya, dia datang nih ke sekolah. Pertanyaan saya, masih ada ke sekolah nggak itu? Masih ada perlu sekolah nggak? Masih, sekolah itu nggak akan hilang sampai kapanpun, ada tempatnya. Cuma sekarang berubah tuh, kalau ada mading nggak seperti mading di MTP, ada mading. Tapi ada
Adalah madingnya, mencuri saya bilang, mading itu seperti itu. Tapi ada seperti ini. Cuma sekarang waktu di kelas kan bawa komputer, kan sama-sama komputer. Sekarang pertanyaan bukan hanya komputernya, materinya ada nggak di dalam komputer itu? Materi Bapak Ibu sudah terinstall materi kita? Sudah mendownload kan nggak ada tuh. Sekarang pertanyaannya, ada nggak dosennya di situ? Gimana kalau dosen takut megang mouse? Apa itu mouse? Gimana cara ngidupin ini? Kok nggak hidup lampu ini? Nah, dari sini digital pembelajaran ini konteksnya adalah bukan hanya sekedar memberikan materi, tapi dia membuat senang, ceria, bahagia. Belajar itu penuh kebahagiaan Bapak Ibu. Karena dalam konteks bahagia itu ada salah satu dari proses pembelajaran. Harus hadir tuh. Begitu juga dia bisa mengolah kelasnya, bagaimana memanfaatkan segala macam. Pembelajaran yang seperti ini harus tahu juga hierarki pembelajarannya, apakah itu kolaboratif, kooperatif. Yang kita nggak tahu bedanya kolaboratif, kooperatif, JBL apa segala macam. Nggak pernah ada yang tahu. Nah, yang seperti inilah pembelajaran kita itu bukan hanya sekedar teknologi yang ada di sini. Include di dalamnya Bapak Ibu. Jadi teknologi itu bukan hanya sekedar buat nasi goreng, tapi bagaimana nasi goreng itu diberikan. Bagaimana memberikan silahkan. Oh ada yang butuh nih, saya kirim. Oh kalau nggak butuh saya uangnya sekian, saya bagikan seperti ini. Nah itu diharapkan. Bayangkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tadi mahasiswa semester 3 belajar bimbingan, ya saya sebagai co-promotor untuk membuat Pak bagaimana membuat simulasi untuk visual dan suatu matematika. Saya juga bilang banyak. Cuma sekarang apa yang akan dibuat untuk sekedar hanya untuk simulasi saja? Kalau ini jelas nih, mau Bapak Ibu kalau dokternya dari 200 kegiatan 20 kali salah, artinya 10%. Bila 5 juta kali dia lakukan, 5 juta kalinya nol semua, nggak ada kesalahan. Operasi tulang belakang, apa? Otak belakang, salah potong, ulangin, nggak mungkin. Mas lagi nyawanya, nggak mungkin lagi. Jadi maksud saya itu simulasi itu ada yang main-main kan? Itu namanya gamification Bapak Ibu. Ini namanya ini semuanya permainan ini. Dibuat simulasi, itu namanya gamification. Gamification itu ada yang sifatnya serius bener, ada yang main-main, ada yang happy-happy, ada yang betul-betul mainan. Boleh. Nah, sudah. Sekarang kita berani keluar. Anda atau Bapak Ibu semua kenal dengan augmented reality. Kenal nggak? Iya. Ini augmented reality. Begitu masuk jadi virtualnya tuh. Nah, begitu jadi virtualnya, extended reality tampil tuh. Sudah tuh belum? Sudah Bapak Ibu, kampus-kampus di luar selain dari Unila itu sudah gunain. Saya nggak sebutin kampus ya, di luar dunia aja deh. Sudah digunain. Cuma pertanyaannya, nah gambar seperti ini, mau kita telegram aja nih, gambar wajah, gambar suara. Saya default semua ganti, saya sering sekali mau coba suara saya ganti-ganti itu. Nah nanti ada yang telepon saya ya, saya akan buktiin suara saya ganti-ganti itu. Nah biasa default. Artinya memungkinkan, gambar aja sekarang sudah pakai gambar macam-macam tuh. Oh filternya keren-keren. Nah yang menjadi permasalahannya bukan hanya sekedar ini, belajarnya ini akan ada bukti terekam. Rekam itu namanya bahasa kerennya data log. Tahu data log? Log activity kita. Saya mau tanya, 5 menit yang lalu saya ada di mana? Saya lagi ngapain? 5 menit yang lalu. Karena memori kita terbatas Bapak Ibu. Coba kalau ada CCTV, nih, nanti kenal ya 5 menit yang lalu. Bisa ditebak saya lagi ngapain tuh. Karena itu teknologinya. Nih, bisa direkam tuh. Bisa direkam untuk membuat sebuah media pembelajaran. Data log itu penting Bapak Ibu. Data log itu apalagi kemarin kayak penelitian hilirisasi, itu tentang gaya belajar. Ketahuan yang suka dengan visual, suka kinetik, yang suka dengan auditorium. Itu pelatihan. Aduh. Enggak maksudnya ini. Dari data log itu ketahuan gaya belajar. Oh gaya belajar, kita sendiri tuh berkontribusi. Oh ternyata kalau di kelas angkatan semester 1 gaya belajarnya apa? Gaya berkolaborasi, lebih banyak kinestetik apa? Banyak gerak-gerak. Oh enggak, ternyata mereka pendiam semua, lebih banyak visualnya. Oh enggak, nah, ketahuan semua itu. Data yang tadi itu bisa Bapak Ibu olah dan itu merupakan salah satu output dari sebuah penelitian yang terkait dengan pembelajaran digital. Masuk di situ. Oke, mana lagi nih? Nah ini nih, sudah. Mana ya slide ini? Kita. Oh
Nah ini, ya saya berikan ini. Nanti saya akan gambarkan lagi. Nah ini yang saya maksud, bahwa kalau nanti kemampuan Bapak Ibu belajar tentang kita belajar digital ini, itu hanya data-data doang tuh. Tapi kalau Bapak Ibu dari luar ini ada konsep pembelajaran berinteraksi, ada perilaku perubahan pembelajaran tadi, ada perilaku yang sifatnya permanen, dia dapat informasi tuh. Tapi kalau sudah mengenal dalam diri Bapak Ibu, oh begini, Bapak Ibu akan dapat pengetahuan yang luar biasa. Tapi kalau nanti levelnya wisdom, tahu, oh besok nanti kalau di pelajaran Pak Rangga, jangan terlambat ya, jangan ngantuk ya, kita makan, besok ada tuh saya akan jemput ya. Jadi kita belajar bersama-sama, itu berkontribusinya tuh. Oke, contoh lagi, males. Nah, saya berikan contoh tuh. Ini contoh yang paling real. Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa dan ya apa? Para nggak ngebut. Besok lagi besok kalau kita kalau mobil sudah ngebut, besok lagi ada yang lebih ngebut lagi, tahu tuh. Kalau besok saya lambat, para nggak masih lambat ngomong. Kalau sekarang masih ngebut-ngebut ngomong nggak cepet ya, misalnya terlalu cepat. Besok lagi masuk, kok lambat banget Pak? Kok dosen-dosen lambat lah? Iya, makin banyak banget ini. Enggak, maksudnya dibaca aja. Jadi kalau kita belajar seperti ini, harus konsepnya harus ada. Itu yang pertama yang harus pahami. Tapi yang paling keren saya tuh masuk di sini nih. Nah, ini belum ya, belum slide ini. Wah, berarti saya salah naik. Jangannya saya salah kirim slide enggak? Yang lain. Iya kayaknya. Nah, jadi dalam konteks pembelajaran digital, oke ya, dalam konteks pembelajaran kita harus clear nih. Namanya pembelajaran digital. Digital itu biasanya memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, artinya teknologi. Saya hanya mengatakan, kira-kira kita harus bisa memposisikan teknologi itu, teman-teman. Jangan sampai teknologi itu mengendalikan kita. Kita yang harus bisa mengendalikannya. Karena kebermanfaatan, keberbahayaannya tergantung dari diri kita sendiri. Nih, ini gambar nih. Sudah? Ini gambar siapa? Oh, sama bilang. Ganteng banget Tor. Nah, coba. Kenapa samurai X? Iya. Samurai X kenapa? Ya udah berarti. Iya. Ini Tor dia kan bukan. Kenshi murah. Siapa bilang? Kenshi. Siapa bilang? Ini Parah siapa? enggak? Iya. Enggak, artinya semua itu dalam konteks manipulasi. Ini gambar aja seolah-olah tapi wajahnya wajah saya semua. Kurang X-nya belum ada. Iya. Nah, jadi saya akan mengatakan bahwa dalam konteks kita menerima teknologi, kita bisa belajar untuk memanfaatkan ini keberadaan prinsip keberadaan teknologi tadi. Kalau kita dalam konteks seperti ini, itu nih, platform digital itu tuh seperti ini Bapak Ibu. Konsepnya itu manusia X plus teknologi. Entah itu AI, entah itu IoT dan kawan-kawan. Kalau digabungkan manusia plus teknologi sama dengan manusia yang ke-X-annya semakin menjadi-jadi. Tinggal Bapak Ibu lah yang akan menentukan X itu apa. Smart, jadi Bapak Ibu misalnya Mas Lungit smart. Mas Lungit adalah manusia smart plus teknologi. Manusia yang bukan manusia kejadian. Manusia yang kesematannya semakin jadi-jadi. Semakin topannya semakin jadi-jadi. Tapi kalau mager, saya adalah orang yang mager. Plus teknologi adalah saya adalah orang yang kemageran saya, malas gerak saya, lelet saya itu makin jadi-jadi. Malasnya saya. Jadi Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu aja. Dan ingat ya, kalau Bapak Ibu menggunakan AI segala macam itu biasa aja. Mbak naik apa? Dari rumah ke kampus. Mas naik apa? Kenapa nggak jalan kaki, Mas? Dari Metro. Kenapa nggak jalan kaki? Pertanyaan ini bukan jawaban yang salah. Yang saya kok on jawabnya. Ngapain sih ngomong-ngomong pakai jalan kaki? Paham maksudnya? Iya, Ini di sini. siap. Apa Bapak Ibu nggak boleh AI? Kita di Indonesia ini paling banyak kesalahan menggunakan AI dan paling sedikit memanfaatkannya. Sudah paling sedikit, banyak ngomel, paling banyak salah. Itu di Indonesia tuh. Kritik terus misalnya. Makanya dalam hal ini, makanya teman-teman kalau mau buat apa aja gunakan aja. Naik motor boleh, naik mobil boleh, naik pesawat kalau misalnya kita bisa kaya raya itu, gitu. Boleh-boleh aja. Terus ngapain? Nggak boleh. Ngomong aja, pak, gitu ya. Nggak usah ribut-ribut lah itu. Karena itu yang
saya bilang, nah ini lebih keren lagi tuh. Karena dalam konteks ini kita tuh hanya mengatakan bahwa hal itu hal yang biasa. Manfaatkan saja teknologi yang ada. Bapak Ibu juga manfaatkan teknologi, silakan aja. Teknologi itu diciptakan untuk memfasilitasi kebiasaan kita atau kehidupan kita yang selama ini terabaikan. Kalau dalam dunia pendidikan kita terabaikan dengan teknologi itu. Seolah-olah kita yang paling benar. Lu profesor cuma satu, ini profesor banyak tuh, ratusan yang banyak itu. Kan bisa nyari. Masa kita cuma menganggap dia yang paling benar? Nggak ada. Artinya kita open mind, open heart. Terbuka pikiran kita, terbuka hati kita. Clear itu pembelajaran kita. Kalau semuanya nggak ada, ya nggak bisa memposisikan. Apalagi nanti kita akan seperti ini. Ini saya akan ajarkan nih. Premium semua ini. Mau premium? Woi, keren amat. Nah, kita demokan. Maka saya bilang 30 menit jadi apa? Artikel kecil. Apalagi? Buat buku ajar. Saya belum cerita buat buku ajar ya. Nih. Waduh, harus saya ini halaman berapa nih? 49 ya. Nah, ini nih. Saya belum ya? Aduh. Karena kita baru hari ini belajar. Oh, hari ini. Nah, nih. Ya, nanti kita bisa ulang. Ya. Sebenarnya ada tugas, tapi kalau nggak Nggak ada usah. bingung deh. Nah, Kan harus didampingi. tugas itu hanya untuk memposisikan bahwa kita itu pernah kuliah. Pak nasib PR. Iya. PR itu pekerjaan rumah. Kalau pokoknya nanti tuh kan S1 S2 kan beda. Kalau nanti dikerjakan presentasi silahkan. Itu gunanya bukan untuk siapa-siapa, untuk diri Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan lihat kedoktorannya setelah hasil ini, bukan pada saat kuliah Bapak Ibu. Siap. Jadi bukan mentang-mentang bagus terus ini. Nanti kehidupanmu yang nyata itu berkontribusi nggak? Dokter. Nah, di kampusnya malah jadi penjilat, malah jadi penjahat, malah jadi kacau. Clear itu. Nggak percaya. Kita bukan set up ya. Off the record ya. Enggak, maksud saya begini. Saya aja buat buku ini, nanti teman-teman, ya Allah, enggak usah pusing, buat aja. Orang tuanya ngomong enggak keras itu, enggak jelas lagi, tapi mereka enggak ada hasilnya. Maka saya bilang itu, orang lain kompeten itu sibuk dengan melakukannya, kita sibuk dengan cakar-cakar, dengan sibuk. Saya itu semester depan ini ada 17 yang akan saya buat buku ini. Di bulan-bulan 7 tuh, 04/7/2025, sudah ada bukunya. Buku 1, buku sampai dengan buku ke. Dan itu setiap 30 menit jadi buku. Wah, nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi. Karena kan itu ya pasti kan kita itu konsep. Nggak pakai prom itu. Konsep kan. Oh iya. Konsep. Ya, itu level 2 ya. Level kita sudah nggak lagi level prom. Wah, ini salah. Ini perlu. Biar dia yang kerja, boleh nggak? Selama ini tolong mas, dia yang kerja, saya bayar dia. Sudah, pakai sistem. Sudah ya, cukup ya. Ya. Sampai kapan dia akan buat terus itu? Sampai komputernya hilang ini. Tapi kalau gini masih di saya, jadi bisa di remote. Ini lama 30 menit. 15 menit. 5 menit baru dia bergerak dengan dari internet. Nanti kita ingetin ya, mau coba untuk itu. Waduh, mari kita coba nih. Oke, kita siap ya. Oke, siap nih. Nah, biar nanti teman-teman ini baru yang pertama ini. Oke, lihat nih. Lihat mudah berinternet jalan. Jadi teman-teman akan lihat. Tapi kalau teman-teman ingin menjalankan, siap-siap hati-hati dengan kan ingin beli dia pasti itu. Oke, nanti akan mau mencoba. Begitu mencoba, dia silakan ibu. Gimana? Ya. Oke, internetnya kok lama bener. Ya Allah, mas, ada yang lebih cepat nggak kita ini? Hybrid. Hybrid ya? Jadi sih nggak muncul di dasar pertanyaan dibalik. Ada lebih lambat nggak? Kita masih di Indonesia artinya ya. Nah, jadi oke,
sini kalau teman-teman membeli hati-hati karena biasanya dia sistemnya pembayaran secara online menggunakan Visa. Kalau menggunakan Visa bukan dapat barang dulu, tapi transfer duit dulu. Kalau dapat transfer duit, iya, kalau dapat dibalik. Dan di sini kami pengalaman. Jadi, iya, tapi penggopang gaping itu per tahun ya? Iya. One time payment. Jadi untuk berapa kali pakai? Oh, nggak ada keterangan. Biasanya setahun tuh. Iya. Kalau kami sudah seumur hidup. Tapi bayarannya lain lagi. Seumur hidup tuh. Bayangin aja nih ya. Contoh nih. Nanti saya perlihatkan, saya langsung kejut tuh. Cus. Wah. Oke. Dihitung mulai dari sekarang. Mana? Mulai dari itu. Nah. Hitung ya. Bentar, kita mulai itu. Oke, nanti dulu ya. Bentar, kita mulai dari hitungannya. Oke. Buku apa judulnya? Siapa yang angkat mau buat buku? Yuk. Bapak. Replika pendidikan. Replika pendidikan. Pendidikan masa depan. Terus pendidikan masa depan di Indonesia. Oke. Indonesia. Oke. Saya nggak peduli mau pakai bahasa apa aja, mau bahasa Cina, mau bahasa nggak peduli karena saya punya. Nggak mau. Nggak mau ya. Karena ada yang buat ini hanya 8 negara atau 32 negara bahasanya. Portugis kita nggak arti artinya. Karena saya punya, jangan khawatir. Saya punya ada kekuatan lagi tuh. Nah, siap-siap nanti. Tapi tunggu, ya. Nah, jadi sudah kita baru buat sudah mulai hitung lah ini. Anggap menit pertama ya. Menit 14-19 berarti tambah 10 14-29 harus cepat kalau gitu. Next. Oke, itu bilang next. Enggak. Dari bukumu itu aku buatkan kurang lebih berapa bab. Setuju nggak? Aku ini ingat semakin malas tambah teknologi kemalasanku makin jadi jadi. Lihat dulu nih. Lihat lah. Dia bilang kan malasnya paling jadi. Kita bukti ini. Tapi malas yang benar. Nah, oke. Nggak usah pusing-pusing. Oke, sudah. Ini replikanya. Coba dia bilangin. Untuk siapa audiensnya enggak? Saya bilang mahasiswa. Oke. Dosen. Untuk umum. Jadi masalah. Apalagi peneliti. Apalagi peneliti. Angkatan Selawe. Dan PSDP. Ya, program kerja angkatan 2005. Sudah? Enggak? Kamu sudah buat buku yang model seperti itu. Kira-kira judul bukumu apa? Karena saya tahu yang biasa yang pertama itu prioritas, saya sebut aja nah, future education paradigm. Jelas dia? Nah, saya buat judulnya ini nih. Nih, saya buat judulnya adalah future. Ingat, sudah 1 menit. 19. Bagaimana untuk isi bukunya? Saya bukunya seperti edukasi. Humor. Oke? Tadi ada Pak. Ada humor. Siapa aja yang penggunaannya? Saya lihat tuh penggunanya edukasi segala macam. Edukasi sebenarnya digital marketing untuk segala macam. Oke, mau bisnis boleh. Oke, apalagi mau lihat kucing boleh. Mau spiritual juga boleh. Silahkan aja diisi sekarapnya. Oke, selesai. Nah, selesai. Dia cuma bilang gini, enggak, tunggu dulu. Aku akan buat per babnya isinya apa. Kalau kamu setuju, lanjutkan. Tapi kasih waktu dulu. Dia ngobrol nih. Dia mikir, tapi saya sudah bisa baca tuh. Nah, dia cuma bisa baca gini. Enggak, bukumu ini, judulnya ini. Bla 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 bla. Kamu setuju nggak dengan buku ini? Nggak usah tanya-tanya. Setuju. Kalau gitu gini, sudah, aku berikan waktu untuk kamu ngobrol-ngobrol dengan mahasiswamu, belajar lagi untuk nunggu waktu aku jadi. Kalau udah jadi, nanti kita edit untuk jadi buat buku cover, isi daftar isi segala macam. Kalau sudah jadi kamu download. Ini kan bahasa Inggris, kan kamu punya di file.
Kamu bisa menerjemahkan dalam bahasa apa aja. Ajian kamu kan ajian sosok baku tuh. Ajian bisa kamu gunakan kalau mau terbang, gunakan ajian terbang. Kalau mau ajian api, gunakan api. Jadi sekarang apa? Tunggu warna biruku ini sampai akhir tuh. Ya, warna biruku ini kan di kiri ini enggak. Sampai akhir sini nanti tunggu selesai. Nih lihat nih, dia ngetik sendiri buku itu aku pinjam untuk kuberikan. Untuk kuberikan apa? Buku itu aku pinjam untuk kuberikan. Saja Indah kan? Oh, berarti seangkatan kita. Gak roaming tadi. Masih roaming. Prof, di situ ada nggak menu buat disertasi? Pertanyaannya Semakin canggih teknologi, penampilanku saat bertanya bukan itu. Berapa banyak yang saya perlukan untuk disertasi? Kalau itu mah jangan jawab berapa banyak. Mau berapa? Ya kan? Mau berapa? Mau judulnya apa? Kan sejagat aja. Bapak ibu ada di sini, tapi kekuatan bapak itu alam semesta aku pun dukung tuh. Nggak percaya. ada ragam. Astagfirullah. Pembelajaran digital itu yang seperti ini ada mantranya. Yuk searching mantra digital. Ya, tahu digital. Nah, tal digital. Nggak percaya lagi. Catat banget. Itu ada bener tuh. Ini. Biasanya top Belajar diem. Saya tuh malah kalian belajar diem. Presentasi diem. Enggak, artinya dia suruh dia. Masa saya sudah kerja dia nggak mau kerja? Kerja lu. Nah gitu. Sekarang kan waktunya nunggu. Kita abaikan, kita presentasi dulu. Ada nggak AI yang bisa disuruh buat ngikutin mock? Apa? Ada. Mau buat sistemnya. Sekaligus sistemnya. Banyak. Jadi langsung mocknya. Ada lah. Tugasnya. Blackbook boleh, Blackbook AI boleh. Yang lain juga ada. Ada aplikasi yang bisa saya buatkan ini buat program sendiri. Makanya pertanyaan saya, kita itu tak kenal maka tak sayang. Teman-teman itu ada teknologi tapi tidak memfasilitasi teknologi itu. Teknologi itu hadir untuk memfasilitasi kita yang selama ini terabaikan. Terus kita ada informasi, nggak boleh. Laju-laju kamu nggak boleh. Kami kan gunain. Boleh aja. Oh, Nggak usah. Enggak, artinya biar nanti teman-teman itu terbuka hati, terbuka pikiran. Jadi jangan kita belum apa-apa sudah ribut gitu. Harus kerja dulu. Nah, biar kerja kita cari yang lain dulu. Ini kan suruh masa kita cuma nunggu tengah temu gini. Jalan-jalan ngopi-ngopi segala macam. Bahasanya, maaf ya saya lagi kerja nih. Gitu. Oh lagi gini-gini. Padahal bisa jadi sih. Dikit lagi kok. Dikit lagi ya. Wah, seneng banget itu. 4 menit lagi berarti. Nih ya. Tinggal nunggu aja nih ya, tinggal nunggu ini ya. 1 Nih, menit nih. langsung masuk. 10 menit tuh. 10 menit nanti. Nanti kita bisa download tuh. Ini udah sama covernya. Yang belum lah. Ya berarti sambil bikin cover. Nanti ada covernya. Ada covernya, Nanti ada. cover ngambil cover, daftar isinya apa, segala macam termasuk. Tapi itu yang bikin lama. Bagi saya bukan ini. Ingat, orang yang cerdas itu bukan ininya jadi ini namanya copy paste. Artinya Anda ngikuti arah Google Map. Kalau misalnya ke Bakahuni, Anda ke Kota Bumi dulu. Anda kemana? Kan Anda yang nentuin betul apa Anda ini. Ini kan baru satu. Ambil 100, mana yang benar? Mana? Ambil coba jadi. Turnitin 0% itu. Kecil, ada turnitin, ada bypass, ada segala macam. Itu 0% itu pasti. Kecil gitu. Enggak, saya ngomong seperti itu. Emangnya saya membuat hibah-hibah yang saya dapatkan itu enggak pakai itu. Jadi bahaya. Dikat. Nanti dikat. Memanfaatkan offside. Memanfaatkan. Kan nggak ada larangan ya Pak. Makanya teman-teman, hanya orang yang calak ya, bukan ya? Makanya istilahnya itu ada orang pintar, tapi kalau orang calak. Tapi orang calak itu kalau ngeblis. Tapi kalau kita ini jadi malaikat gitu ya, jadi nggak maksud saya. Jangan sampai calak itu tuh orang yang, oh ya Allah, yang sudah tahu salah, tidak salah, yang nggak bisa kegorong-gorong, nah itu calak gitu. Nah, tuh. Kita bermain waktu nih. Kan 10 menit kan?
buku tadi. Kan ini kan 19, tadi 9 ya. 9 buku. 19 kan? Berarti 29 ya. Bayangin aja Bapak Ibu. Tuh, ready. Keren. Habis buku disertasi. Tadi dulu. Dia akan bertanya, Pak, gimana tuh covernya? Covernya. Lihat dulu. Iya. Mau pakai apa kompletnya? Nah, ini kompletnya apa dulu nih? Iya mau. Ya, tapi ini mau buku apa bentuknya, versinya apa? Anggaplah ini. Oke ya. Oke. Ya. Kita bermain waktu nih. Nah, sekarang pertanyaannya, dia akan bertanya, apakah Anda ingin lelet-leletan? Kalau saya ini tipikal nggak mau lelet. Kalau Anda ingin lelet, dia nanti akan ada sebelah kiri itu ngedit ini, ngedit itu. Jalan dulu, jangan terlambat. Ingat, jadi dulu proposal itu baru disubmit. Jangan nunggu-nunggu jadi bagus, tiba-tiba habis waktunya. Sebagus apapun proposal, nggak akan dapat kalau nggak ngirim. Artinya disertasi Anda itu di kelas apa ya? Astagfirullahaladzim. Nah, ini tinggal diganti aja tuh. Tuh, proyeknya. Aduh, ini kalau sudah jadi bukunya, tinggal nanti dilihat tuh. Aduh, ini kelihatan. Sebenarnya saya itu mau bilang, kalau saya jadi, saya nggak peduli dengan covernya. Karena cover itu biar nanti penerbit aja dengan bayar 700.000 dapat 2 buku dengan ISBN. Clear? Itu maksud saya, cerdas dikit bekerja itu. Biar tuntas. Nah, kalau nanti teman-teman ingin ngebuat, silakan aja tuh. Nah, atau homenya, nih apa? Project tadi, mana tadi? Nah, jadi hilang tadi. Aduh. Penerbit juga dari Canva. Iya, artinya mana tadi? Nah, itu tadi. Aduh, gara-gara foldernya jadi sebelangga itu. Tunggu. Ada di mana tadi? Mana tadi? Mana bukunya tadi? Gara-gara tekannya tadi itu. Searching aja. Project. Mudah-mudahan nggak hilang ya. Biar feedback dulu deh. Sabar, Pak, sabar. Nah, anggaplah ini. Kan bukunya tadi ini. Duh, jangan. Makanya saya itu cuma bilang, kita kan bermain, sudah lewat nih. Tapi kalau sudah 29 tadi, saya cuma tinggal download aja tuh. Kan yang penting kan materinya. Bapak Ibu mau pilih. Ya. Nah, kalau edit keluar tuh nih. Sekarang daripada ini sedang jalan ya, daripada nggak dapat. Kan ini bertanya covernya. Sudah jadi covernya. Tinggal edit. Lihat nih editnya. Lihat nih editnya. Lihat editnya. Silahkan Bapak Ibu untuk mencari tahu bagaimana mengedit sebuah. Nah, bukanya, new page-nya, break page number, sudah itu bukunya, layout-nya seperti apa, atau nanti bentuknya seperti apa, sudah itu apa favorit segala macam, terlalu banyak. Biar kan ini bagi-bagi aja rezeki untuk penerbit. Ya? Kan seperti itu. Bapak Ibu mau kerjakan silahkan, sudah dibantu yang berbagilah. Tapi kan sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin, ya ini editnya segala macam, untuk ukurannya segala macam, silahkan. Kalau saya tuh nggak peduli yang ini. Yang saya pedulikan adalah file dari materi isi tadi tuh. Begitu sudah, karena saya sudah dalam proses edit. Bentar. Nah, bawa. Ini dia nih. Nah, ini bukunya nih. Tuh. Kan pakai bahasa Inggris nih. Nanti terjemahkan aja. Nanti saya berikan contoh. Pakai DeepL ya namanya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Nah, saya mana download? Publish. Mana publish tadi? Bawah lagi. Oh, ini dia nih, ya. Publish. Oke? Nah, inilah saya bilang. Jadi PDF. Oke? Jadi PDF. Kalau saya itu belinya akun saya ada di email. Oke? Jadi email Anda akan terhubung untuk diberikan.
Tapi kalau saya ingin dibuka, langsung aja download. Kalau sudah download, dikirim nih, oke. Buku Mas Ara. Nah, dapat tuh. Lihat ya, lihat buku Mas Ara. Mana ini? Nitro. Ini berapa halaman nih? 26. 26? Iya. 26 dikit ya? Iya. Bisa ditambah nggak? Bisa. Tambahkan 6.000 kata lagi. Tambahkan 6.000 kata lagi setiap babnya. Berikan soal multiple choice-nya. Berikan ini, buat default. Bisa nggak? Bisa. Itu namanya buku editan. Pertanyaan saya, bukunya buku siapa? Iya, Anda yang menentukannya. Emangnya AI bisa seperti itu? Dia bisa membantu kita. Pertanyaan saya, jalan kaki boleh nggak ke metro? Ngapain kita jalan kaki kalau misalnya kalau kita aneh gitu. Tapi nanti dibikin provokator itu pada ngajarin kita ini level itu. Makanya bilang kalau level anak-anak kan pedagogi tuh, andragogi kita, pedagogi sudah seperti ini. Ya sesuaikan aja. Makanya ada ilmunya itu. Pas sudah tahu nih kelas ini bau apa? Kelas ini bakal nggak lulus nih di orang nih. Jangan. Enggak, artinya level kita itu berbeda-beda. Gila kita ini. Ini belajar apa ya? Dukun. Digital. Oke, enggak. Ini baru 26, kan 50 nih. Ini kan baru satu spasi. Belum tambah lagi, belum buat. Nah, saya sarankan kalau mau buat buku ajar, sesuaikan dengan buku ajar dari kampusnya yang memberikan aturan. Jangan Anda ikut kampus yang keren, tapi kampus kita nggak keren, lalu kok bisa di kampus kami kan dulu kampus keren. Ngikut aja aturan yang ada di kampus kita, biar supaya Prof Bambang maupun Prof itu mengoreksi enak, sesuai ngomong tangan lah. Kalau Anda ngikut kampus Unila tapi Anda bukan di Unila, ya wajar ditolak. Wong kampus Anda lebih bagus misalnya. Di mana bumi dipijak. Nah, itulah bumi dijunjung. Artinya sesuaikan aja. Ada. Salah ya. Artinya apa? Artinya bab 1 judulnya apa, tipnya apa, kajiannya apa. Jangan lupa kata salamnya. Sudah itu apa caranya? Jangan lupa buat soalnya, buat diskusinya. Kan banyak tuh. Didefaultkan. Berikan contoh biar nanti teman-teman sekalian ini. Nih ya, biar nanti teman-teman 14.35. Jatah kita ngobrol ya. Jatah kita lingkungan ya. Lihat nih. Tidak akan bisa. Lihat ya. Mau pakai apa? Saya mau pakai DeepL. Deep. Nih, saya pakai DeepL. Berubah bahasa Indonesia. Nih. Banyak nih. Tapi saya malas karena saya sudah buka yang lainnya. Nah, saya menerjemahkan bahasa Inggris tadi. Satu paket. Nah, sekarang saya download tuh. Jadi DeepL tadi. Oke? Buku yang saya download tadi, bukunya punya Ara tadi. Nih. Lihat nih. Saya males menerjemahkan bahasanya apa. Mau pakai bahasa apa, teman-teman? Cingfong Seng ya? Jawa. Icelandic. Jawa. Ya, artinya teman-teman nggak usah pusing, terjemahkan aja sesuai kebutuhan. Kalau teman-teman suka dengan Slovakia, silakan. Nah, udah ya. Sekarang saya terjemahkan nih. Ingat ya, yang Anda pakai itu nggak akan bisa seperti ini berhari-hari berjam-jam atau berapa kali print. Ini tinggal, nah, PDF-nya apa ini? File transfer credit dokumenter transfer limit. Oh, berarti bukan di sini. Jangan pakai yang ini. Itu cari yang mana? Oh, di cari yang gratis lagi. Cari bukannya gratis, cari yang premium terbuka. Oh, ternyata barusan maintenance.
ternyata nasib kita. Ya, saya itu hanya mengatakan, nggak apa-apa nanti mungkin banyak gunain ya. Namanya kita berbagi. Ini namanya ini namanya sedang bermain kooperatif. Kalau kolaboratif kita main band nih. Kalau kooperatif kita jualan kayak kemarin saya bilang jualan ada ruangan, kita bagi-bagi. Nah sekarang lagi pakai lagi rame, nggak apa-apa. Tunggu aja nanti kan ada hasilnya. Oke, saya tinggalkan itu. Saya akan masukkan lagi tuh. Saya gunakan yang, saya gunakan yang bebas nih. Oke, saya menggunakan ChatGPT segala macam itu dengan versi 5, bukan versi 4. Saya gunakan. Oke. Nah, tunggu dulu nih, versi 5 nih ya. Nih. Semuanya premium ya Pak? Iya. Hotel berbintang. Ini Mau hotel berbintang. Oke, John. sama. Terjemahkan Tugas nih. ya. Aku dapat tugas buat buku. Bisa bantu. Oke. Ya, oke. Kalau udah akrab kayak gitu memang. Kalau kamu mohon, belum akrab masih formal. Oke. Oke, dari buku yang ada. GPL gitu Pak. Bisa nggak? GPR. Bisa nggak? Allah ini Pak. Oh, dia bilang kondisi ini. Nah, ini untuk mengatakan bahwa kalau yang bukan premium, ini yang pro ini, kakaknya lagi premium nih. Ini pro lagi nih. Bisa nggak untuk membahasakan? Karena itulah dia belajar tuh. Karena saya sering salah itu, jadi dia belajar dia. Tentu. Saya sudah salah tuh. Tentu Tuhan. Kalau kamu menggunakan mode dari buku yang ada, bisa aja. Tergantung apa yang dimaksud dengan mode agen. Apakah maksudmu ada menggunakan gaya atau pendekatan baik? Baik, saya menggunakan mode agen dari Nah, dia tuh. Baik, jika kami menggunakan kemampuan saya dalam mode agen untuk tugasmu, kita bisa mulai dengan mendiskusikan. Baik. Nah, ini yang keren tuh. Boy, tadi John ya? John. John. Ini bukunya. Aku mau ditambah dan dibuat untuk tiap pertemuan dengan apa? CPMK ya? CPMK. Dan berikan referensi di tiap bab. Gunakan juga data science dan site agar buku ini penuh kejutan dan memiliki novelty Bebas pelajari. yang keren. Dan dalam saya ngajar ini supaya teman-teman tahu, oh ternyata diajak ngobrol. Semakin jelas ngobrol enak nggak? Nah, Bayangkan mesin aja diajak ngobrol tuh enak, nggak biasa jadi jelas, apalagi manusia. manusia. Bikin manusia. Oke, dia kita kata-kata nih, oh baik saya salah. Dia masih gitu. Kalau kita bro dia apa-apa langsung, oh tampol dikit. Aduh. Dalam bahasa, dalam seperti yang keren dan dalam bahasa Indonesia, jadikan dalam bentuk file. Nah, ini namanya prompt. Logikanya belajar. Nanti teman-teman, belum saya berikan konteks teknologi ya. Karena pelajaran itu nanti big data. Saya belum ngasih file juga ya? Belum. Wah, ya sudah. Belum semua ya Pak. Belum, ini baru dari 100. Secuil. Dari 100 ini baru. Secuil. Ya, ini masih banyak di otak ini sudah. Gitu. Pertemuan pertama ya Pak. Ini anggap aja pertemuan pertama. Jadi buku ini. Tapi buku ini nanti langsung jadi, lebih keren lagi. Oke? Nah, dalam bentuk file, doc. Nah, file doc. Sudah? Saya ambil buku tadi. Buku tadi saya ambil, Tempel. buku Arab. Sudah? Sampai dia jadi. Sudah? Enter. Biar dia yang nyari. Lihat nih dia nyari. Lihat nyari. Sudah? Dia coba bilang ini, enggak? Daripada kamu duduk sini
kerja, kamu gak usah pikirkan aku, nanti aku berikan aja hasilnya, kamu tinggal perhatikan, oke? Agent ini ada level tertinggi di dalam sebuah algoritma pencarian dengan mesin algoritma ini untuk mencari dari sejauh dia sendiri nyari, apalagi cuma buat artikel, makanya ada ada yang baru yang sikulnya apa? DeepSeek. Maka apalagi itu, ini baru satu kita gunakan. Dia lakukan, dia mengatakan dia membuka filenya, buku arah segala macam. Jadi baca dulu buku arah ini seperti apa, bukunya bla bla bla. Dia kerjain tuh. Masa kita cuma nonton kerja ya, kita ngapa-ngapain, ngobrol-ngobrol gitu. Kalian cuma nonton gini, dia kerja jelek banget. Harusnya kita aktivitas apa, ngobrol-ngobrol, ada pertanyaan. Nah, gitu. Ini biarkan dia kerja, kayak tadi tuh. Tergantung dari kemampuan dia tuh. Internetnya jalan. Semakin cepat internet semakin oke. Masukkan seperti ini. Itu baru satu tools, belum yang lainnya. Hasil dari jadi PowerPoint, jadi ini. Ya, silakan. Selesai satu. Apalagi? Ayo, ini biar ini nggak akan kita ngapain lihat aja. Ini ketok magicnya tuh. Berarti harus diganti nama mata kuliah itu. Iya. How does AI influence? Ini ya, nih lebih parah lagi nih, yang saya berikan nih buka aja teman-teman, saya sudah bisa langsung mengetahui nanti kalau asesor datang nggak lagi kita ngasih borang-borang segala macam. Kita sebagai orang yang tahu kasih ke program studi, kasih ke kampus, asesor nggak atur lagi, mana bukti atur lagi, dicebuk aja, ayo bohong kau nih, lihat ini, karena kami berikan ke asesor. Tapi kalau asesor nggak berikan ke program studi mau nggak? Kalau nggak pakai nggak apa-apa, kerja keras lah. Di sini kerja cerdas jadi 3 orang yang membuat, yang kemarin saya sampaikan. Nah, ini digunakan, ketahuan semua itu. Saya ngambil mata kuliah apa segala macam. Nah, editnya apa segala macam. Misalnya mata kuliah apa, ada semua itu. Atau mata kuliah yang harus dibuat ke mata kuliah, ini mata ngambil feeder dikti, dan inilah namanya pembelajaran digital. Contoh, kita membuat jangan tesis, ilmu komputer, teknologi, misalnya di pendidikan, atau yang ini, atau yang mata kuliah lain. Jadi kita bisa langsung buat RPS-nya mana, yang ini. Kita buat nih pembelajaran matematika. Oke, misalnya mata kuliah. Bisa ambil contoh, ini real, ini nanti ke video diktinya ini. Oke lah, pengembangan kurikulum. Terus, nih, saya buat tuh pengembangan kurikulum. Nah, pakai dulu. Jadi nanti akan terlihat, nah, nanti akan terlihat misalnya kawasan teknologi pendidikan, ngebulder ini. Nah, saya akan lihat tuh pertemuan apa minggu pertama, nanti dia masa kuliahnya, dia isi sendiri tuh. Nanti akan soal-soalnya dan sebagainya, ada semua di sini. Ada semua di sini sampai 16 kapan tuh, begitu diklik langsung jadi platformnya LMS. Di kampusnya, kalau kampusnya nggak ada, kita dibuatin buat sistem kampus. Jadi semuanya digitalisasi, mulai dari pertanyaan apa segala macam. Nah, inilah yang kami bilang, pembelajaran digital itu sampai seperti ini nih. Kalau teman-teman mau menggunakan ini, ada kemampuan teman-teman untuk yang kan saya nggak bisa pemrograman ini. Siapa nyuruh Anda jadi pemrograman? Teman-teman itu doktor pendidikan. Yang penting teman-teman tuh mampu untuk mengelola itu. Nah, ini yang saya bilang, ini begitu diisi CPMK dan segala macam jadi semua Bapak Ibu, langsung otomatis jadi LMS. Isinya pun soal-soalnya. Jadi nanti ketahuan mana CPLK, mana CPN, apakah sesuai dengan ini. Asesor tinggal melihat berapa persen usia. Selesai itu. Tinggal kasih linknya aja. Oke? Itulah yang disebut, inilah salah satu contoh dari bagaimana pemanfaatan untuk bisa bersinergi, berkolaborasi terkait dengan MOOC tadi. Oke? Nah, kita balik maning ke mana tadi? Buku tadi di mana? Oh, buku tadi di sini ya. Nah, masih dia. Masih ngerjain. Sudah nanti pakai bahasa Indonesia. Sudah ditambahin. Itu baru tambahin. Nanti tambah. Buatkan masing-masing setiap bab itu dengan 10 pertanyaan multiple choice berikut jawabannya.
Apalagi buatkan referensi. Sudah naik tuh 60 halaman, minimal 60 halaman. Ya satu buku. Berbaik hati dengan teman-teman dia buat buku yuk. Nah, gitu. Baik, apalagi mau dibuka, mau buat artikel, mau mencari ini. Pak, Ya. sekarang itu kan banyak kita dapat WhatsApp gitu ya. Mau dibuatkan buku dengan harga segini apa jangan-jangan seperti itu? Nggak jadi. Lah iyalah. Sekarang pertanyaannya Anda sesuai nggak bukunya? Tenang Bapak Ibu tidak akan masuk ke dalam sistem ini. Sistem ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh tim dan saya sebagai salah satu pemanfaat dan pengguna dalam hal ini kami tahu siapa yang mengerjakan. Karena ini sistemnya kalau satu itu harganya mahal, kita kumpulin tuh. Inilah kooperatif tuh. Nanti bayarnya juga tiap bulan. Cuma untuk sekali install ada harganya Bapak Ibu. Ping aja berapa kira-kira. Nah, ini semuanya gratis nih. Hitung ya 1, 2, 3, 4. 4 sampai sini ya 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 1
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 kali 6 berapa? Berapa? 22 kali 6. Males kita semakin jadi-jadi. Ih, baru 136. baru aja. 136. 132. Pasti 22 kali 6 ya. 32. Tambah 4. Kira-kira berapa lah harganya? Nah, setiap bulan bayarnya berapa? Tapi ini cukup dengan paling murah. Ini kolektif ya? Apa? Maksudnya ini nih kolektif. Semuanya dalam satu genggaman. Sekali install ada biayanya. Nah, itulah yang kerjasama yang baik. Cuma ini bukan untuk umum, ini bicycle. Nah, silahkan karena ya udah memang kamu ya. Ya, silahkan aja. Nah, artinya misalnya saya gunakan tadi apa? Saya senang dengan menggunakan ini, Note GPT misalnya. Note, ini keren ini bisa untuk kemana-mana itu, bisa ngobrol-ngobrol segala macam. Tapi sekali lagi bukan ngajarin ini, bapak ibu cari belajar sendiri karena kita memiliki ibarat kita punya senjata nih. Senjata itu bapak ibu yang akan nentuin. Nggak mungkin saya ngajarin begini, ajar aja belajar sendiri. Saya juga belajarnya otodidak juga. Sudah itu kita belajar, tapi kemampuan itu beda-beda kan, rasanya beda-beda. Nah, mau pakai YouTube, mau pakai AI. Saya kalau misalnya dengar lagu, Oh, itu ada dipsiknya nih. iya ada dipsiknya juga. Saya dengar lagu ini, saya dengar lagu pakai ini premium semua nih lagu-lagunya. Nih, mau barusan saya dengar lagu yang ada di sini. Nah, misal lagu yang sini, saya sudah dengar lagu apa ini? Dan semuanya tanpa iklan. Pakai iklan ya dengan menggunakan pakai iklan. Nah, ini karena ada juga nih komputernya sudah dia. Internetnya harus oke, komputernya juga harus oke karena ini kemampuan. Oke, tunggulah ini. Waduh, kalau mati sayang. Oke. Nah, oke, saya tutup dulu inilah. Nah, atau teman-teman, tadi buat artikel jurnal, selesai. Aduh, salah ya. Teman-teman disuruh tugas apa ya? Disuruh tugas apa? Oh, tadi nyari buku apa tadi? Disertasi. Nah, jangan ini berarti. Literatur review dong. Wah, itu space. Bukan, artinya ini kalau ini untuk jurnal. Tapi kan tadi untuk nyari disertasi kan ya? Buat disertasi Q1. Oh, itu buat artikel. Enggak, artinya kita mau contoh disertasi kan? Iya. Kita mau contoh disertasi atau ingin jurnalnya? Disertasinya. Oh, berarti mau saya lagi. Jadi ada. Ini. Oh. Tunggu berarti dia. Nah, jadi ini satu akun hanya untuk satu komputer karena berhubungan dengan nomor MAC-nya, nomor ininya, dengan email dan sebagainya. Jadi kalau Anda menggunakan lainnya, Nggak bisa. blok semuanya dan untuk selamanya tidak akan bisa karena by system semuanya sudah dari pengalaman itu sudah. Nanti terus lain
akun itu hanya satu PC atau satu laptop. Iya, akun hanya satu PC. Tapi kalau digunakan di sini bisa rame-ramean, gantian nggak boleh. Tapi kalau saya tuh nggak mau gantian karena di sini ada, kalau semalam kan ada Liverpool dengan itu. Iya. Bisa. Atau yang ada yang lain, ada yang Netflix dan sebagainya, silakan aja. Bebas-bebas aja. Netflix apalagi. Tapi gunakan nonton yang perang perjuangan. Jangan nonton film yang perjuangan. Bagaimana menghampirkan negara kita, gitu. Jangan nonton yang nggak jelas itu. Ada semua di sini, Bapak Ibu nih. Nah, ini contoh. Ini baru Netflix, belum yang lain. Dalam satu genggaman. Saya bebas nih, bebas aja. Ini satu, nah, tinggal nonton aja tuh. Tinggal nonton. Ya, cari film perjuangan. Kalau film-film yang nggak jelas banyak juga, tapi jangan dilakukan. Itu namanya murodat itu. Nah, ya, Sudah bosan nggak? ya, jangan. Udah Ya. bosan, udah tobat tuh. Nah, kalau yang sudah banyak lah yang lain-lainnya bisa. Nah, ada semua pokoknya. Berarti ini menyelesaikan semua masalah kita ya? Enggak, malah banyak masalah. Kalau yang benar. Makanya saya bilang teknologi itu di tangan kita lah yang bermanfaat. Kalau Anda ingin nonton, cuma nggak selesai disertasinya. Nonton aja, nggak selesai. Ngomong-ngomong nggak selesai, kita lihat dulu nih sudah selesai sampai mana dia dulu. Ya ngobrol aja. Walk dia mengatakan 11 menit. Kelamaan Oke, downloadnya kita bisa. bentuk nih. Di download tuh. Nah, Lihat ya. Simsalabim. Jadi apa? Lihat nih. Kalau jelek ya cari lagi. Lihat tuh. Nih. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia tidak menerjemahkan cover karena cover gambarnya nggak jelas itu kan. Tapi posisinya adalah seperti berikut. Nah, Bapak Ibu. Ini berapa halaman ini? Oh, 11. kalau gitu cari lagi. Enggak, artinya dalam konteks ini inilah yang saya bilang, teman-teman, ini sudah oke nih. Cari yang entah ini VR-nya. di ChatGPT nanya lagi tuh. Jadi gini nih. Ini adalah contoh yang keliru, bukan contoh baik. Ini artinya teman-teman tahu. Pertanyaan saya, ini jadi buku nggak menurut teman-teman? Belum, karena bukan berarti ini langsung kita jadi buku kan? Itulah yang kami maksud bahwa buku itu bukan hasil karya ini nyata sendirian, tetapi harus diambil seperti apa. Oh mungkin saya banyak ambilnya segala macam diterjemahkan dalam bentuk doknya, tampilin lagi, dijadiin satu persatu untuk memudahkan. Jadi kalau seperti ini, nah, kebetulan aja yang model seperti ini. Biasanya saya itu agak lama kalau buat satu buku tuh, rata-rata 30 menit sampai dengan 45 menit untuk satu buku setelah ditampilkan. Tapi kalau untuk diterjemahkan ke dalam melengkapi semuanya, bukan menjadi bukunya, tapi melengkapi semua jadi buku. Makanya kalau 11 menit, wah, dari kebiasaan saya itu kayaknya kurang tuh. Diulangi lagi. Pastikan internetnya yang stabil. Kalau ada trouble pasti akan bertambah karena memang dia cepat di situ. Makanya biasanya di rumah pakai komputer yang standalone, yang gede atau yang besar itu lebih cepat dibanding laptop kita. Laptop kecil ini hanya untuk gaya-gayaan aja. Harganya 20 juta dengan yang 10 juta yang besar di rumah itu lebih cepat 10 juta di rumah.